Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Dia Sofiani akan membacakan teks hikayat tentang Abu Nawas dan botol ajaib. Kisah Abu Nawas dimulai ketika Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas di istana. Setiba di istana, Abu Nawas disambut dengan senyuman oleh baginda raja. Maksud dan tujuan Abu Nawas dipanggil ke istana tidak lain untuk menyelesaikan masalah baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda mengalami sakit perut yang cukup sering dan berdasarkan pemeriksaan tabib istana, baginda raja mengalami serangan angin. Abu Nawas hanya terheran dan bingung dengan ucapan baginda. Kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda, pekerjaan apa yang sebenarnya akan ditugaskan kepadanya. "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintah baginda sekaligus menjawab pertanyaan Abu Nawas tersebut. Dan betapa terkejutnya Abu Nawas tentang perintah yang diberikan kepadanya. Abu Nawas hanya diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas dari baginda raja tersebut. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Abu Nawas hanya terdiam dan bingung mencari cara bagaimana mungkin untuk menangkap angin. Padahal, angin adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, bahkan ditangkap. Waktu terus berjalan hingga pada hari kedua, Abu Nawas tidak mendapatkan cara untuk menyelesaikan perintah raja. Abu Nawas terus berpikir keras hingga ia tersadar tentang jin yang juga tidak bisa terlihat. Keesokan paginya, Abu Nawas dengan sangat gembira menyiapkan botol dan bergegas menuju istana untuk bertemu dengan baginda raja. Saat tiba di istana, baginda langsung bertanya keberadaan angin yang diperintahkan kepada Abu Nawas. Diberikan botol yang dibawa kepada baginda dan menunjukkan bahwa angin ada di dalam botol. Baginda membuka botol sesuai dengan arahan Abu Nawas. Betapa terkejutnya baginda raja dengan bau busuk yang keluar dari botol tersebut dan bertanya kepada Abu Nawas, "Bau apa yang busuk itu?" Dengan ketakutan, Abu Nawas menjelaskan bahwa di dalam botol itu berisi buang angin dirinya dan menutup botol agar angin tidak keluar. Baginda tidak marah karena yang dijelaskan oleh Abu Nawas sangat masuk akal. Ia mendapatkan imbalan karena selesai menjalankan perintah baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tema dalam teks hikayat ini tentang kecerdikan dalam penyelesaian masalah. Dalam teks hikayat ini terdapat 2 tokoh. Yang pertama, Abu Nawas dan Raja Harun ar-Rasyid. Yang pertama, Abu Nawas. Penokohannya sebagai rakyat biasa yang memiliki watak cerdik dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, Raja Harun ar-Rasyid. Penokohannya sebagai baginda raja dan memiliki watak kurang pandai. Teks hikayat ini memiliki alur maju karena menceritakan awal kejadian hingga akhir kejadian. Latarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar waktu, yaitu pagi hari. Latar tempatnya, yang pertama di istana, dan yang kedua di jalan menuju rumah Abu Nawas. Latar suasananya yang pertama menegangkan ketika Abu Nawas disuruh untuk memenjarakan angin oleh sang raja, dan ketika Abu Nawas akan memberikan botol yang berisi buang anginnya sendiri kepada sang raja. Lalu yang kedua ada senang ketika Abu Nawas mendapat imbalan dari sang raja karena berhasil memenuhi permintaannya. Sudut pandang dalam teks hikayat ini adalah sudut pandang orang ketiga, karena teks hikayat ini tidak diceritakan oleh tokohnya langsung, namun diceritakan oleh pihak ketiga. Amanat yang bisa diambil dari teks hikayat ini yaitu jangan mudah berputus asa dan terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sampai menemukan titik terang. Lalu jangan juga menggunakan jabatan semena-mena untuk mengatur orang lain. Nilai sosialnya yaitu ketika Raja Harun ar-Rasyid masih membutuhkan orang lain ketika ia memiliki jabatan yang tinggi, yang artinya bahwa dirinya masih merupakan makhluk sosial. Dalam nilai budaya, sistem kerajaan seperti politik kekuatan masih dilakukan sampai sekarang, yaitu ketika orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dengan bebas memerintah orang-orang yang berada di bawahnya. Nilai pendidikannya
Ketika seseorang menugaskan kita sesuatu hal yang dikira rumit, kita tidak boleh langsung berputus asa. Kita harus mencoba sampai menemukan titik terang. Nilai moral yang terkandung yaitu kita jangan semena-mena dalam menggunakan jabatan. Jadikan diri kita bermoral dan bermanfaat satu sama lain.